Akhir-akhir ini beredar satu hiruk pikuk atau kehebohan di tanah air kita, khususnya ketika seorang presenter atau apa ya namanya Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. Ya, itu sebetulnya bukan suara dia. Karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Salam. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Di patung ada unclean spirit. Di salib ada jin kafir. Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad. Perlu simak penjelasan hebat Dr. Bambang Nursena ini. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya mari kita luangkan waktu untuk menyimak dan memperhatikan penjelasan hebat dan luar biasa dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Akhir-akhir ini beredar satu hiruk pikuk atau kehebohan di tanah air kita, khususnya ketika seorang presenter atau apa ya namanya Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. Ya, itu sebetulnya bukan suara dia. Karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Konsep jin sendiri tidak ada dalam iman Kristen. Konsep jin itu adalah konsep Islam. Di Kristen tidak ada konsep jin itu. Dan saya juga tidak mau memaksakan paradigma saya untuk menilai orang lain. Dalam Islam sendiri jin itu sukanya makan tulang. Lah di salib itu dipasang di gereja bersih sekali, nggak ada tulang, makan apa di sana dia? Kan nggak bisa hidup kan? Lah kalau kita buat guyonan teologis kan itu kan ya menarik sekali. Lalu jin itu kalau ke gereja pasti kelaparan karena di sana tidak ada tulang misalnya. Kan salib biasanya dipasang di tempat yang paling depan, yang bersih, dan biasanya memang orang-orang Kristen itu ya relatif lebih bersih lah daripada yang suka memojokkan kita itu. Karena yang suka memojokkan sukanya tinggal di pojok-pojok yang biasanya kumuh kan. Tidak menjadi pusat. Kalau pusat itu mesti bersih itu. Teks yang dibaca itu dari kitab Nabi Yesaya pasal 40. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan dan seterusnya? Jadi ini konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya itu adalah Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan yang adalah pengendali, penguasa, pantokrator semua alam semesta ini. Masa harus kamu samakan dengan patung-patung buatan tangan manusia untuk disembah?
Tapi kalau membuat benda seni, tidak semuanya itu harus dikatakan sembahan, kan? Ya, itulah sebabnya negara kita itu rusak karena apa? Benda-benda seni dianggap musuhnya Tuhan. Lah Tuhan kok ya punya musuh patung itu, kok ya pangkatnya kan masa direndahkan. Tuhan itu penakut, takut dengan patung gitu loh. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab itu mesti dengan konteks ya. Yang pertama, apakah membuat benda-benda liturgis itu dilarang? Itu harus kita clear dulu ya. 10 perintah Tuhan itu kurang tajam seperti apa kalau dibandingkan dengan mereka yang suka salah paham dan pahamnya salah itu. 10 perintah Tuhan itu yang namanya Asyeret Hadivarim. Itu diawali dengan deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka kalau dalam dasasila Yahudi atau 10 perintah Allah Yahudi itu, hukum pertama bukan jangan ada ilah lain. Tidak. Hukum pertamanya itu adalah Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Mi'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di Mesir, atau di sini juga banyak di Holy Land ini, nanti melihat apa 10 perintah Tuhan dalam bahasa Ibrani, biasanya huruf yang pertama di sebelah kanan itu Anoki, itu akulah. Baru yang kedua, jangan ada ilah lain. Lo yihye leha dan seterusnya. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Kita memiliki 10 perintah Tuhan itu sebetulnya sama. Yahudi, Kristen, Samaria itu sama. Karena Tauratnya kan satu. Cuman sistematiknya bisa berbeda-beda. Yahudi lain lagi. Yahudi karena pendahuluannya dimasukkan jadi hukum pertama. Lalu hukum yang kedua, lo yihyelecha tadi. Baru disusul dengan ungkapan jangan membuat patung. Lo ta'aseh lecha, jangan membuat bagimu patung, pesel patung, dan segala yang serupa. Dan segala yang serupa itu vekal temunah. Dan segala yang serupa. Serupa dengan apa? Yang pertama, Asher basim mayim mimeal. Segala yang berada di langit yang di atas. Contohnya apa? Orang Mesir dulu mengingat dewa matahari yang disebut Ra. Makanya muncul Ramses, ya, anak dewa matahari. Mertuanya Yusuf dinamakan Potifera. Ra itu matahari. Jadi membaca kitab itu mesti melihat konteks. Membaca kitab itu menyeberangi zaman, ruang, waktu, bahasa. Karena Anda kalau sombong-sombong sering mengkritisi Alkitab, ya boleh saja semua orang awam baca Alkitab, tapi jangan rumongso biso, nanging biso rumongso. What is the meaning of biso rumongso? Terjemahkan sendiri, ya kan? Jadi artinya apa? Kita membaca peristiwa 1000 tahun yang lalu pun, itu butuh pemahaman bahasa kuno, apalagi peristiwa ribuan tahun, zamannya Musa, zamannya Daniel, zamannya Yesus, zamannya Yesaya, ayat yang kita baca tadi. Jadi yang ada di langit yang di atas. Lalu yang kedua, Ve'asher Ba'eret. Dan yang ada di bumi, mitahat, bumi yang ada di bawah. Orang Mesir punya misalnya dewa sapi.
Itu konteksnya apa? Hathor. Hathor itu adalah bentuknya lembu. Dia punya anak laki-laki namanya Happy atau Apis kalau bahasa Koptiknya. Itu yang mengikat bangsa Israel. Makanya ketika mereka sedang dalam keluaran dari tanah Mesir, Eksodus itu, Tuhan menghendaki jiwa mahardika, jiwa yang merdeka. Tapi paradigmanya tertinggal di Mesir. Karena itu di padang gurun, salah satu godaan bagi Israel itu adalah menyembah anak lembu emas. Anak lembu emas itu Apis. Apis itu anaknya yang namanya Hathor. Nanti ketika Israel terbelah menjadi dua, kerajaan utara berpusat di Samaria, sebelumnya di Tirsa, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem. Mereka juga mengulangi hal yang sama, tapi lebih canggih. Karena pada saat itu Allah Israel disinkretiskan dengan Dewi Kesuburan Asyera. Sehingga bukan lagi patung anak lembu emas dalam Septuaginta itu adalah patung sapi betina. Itu terjadinya tidak pada saat keluaran. Sapi betina itu terjadinya pada saat peristiwa Samaria. Itu artinya apa? Jangan menyerupai dengan yang ada di bumi, yang ada di bawah. Termasuk patung sapi betina atau patung anak sapi zaman keluaran. Lalu W. Asher dan yang Bamayim yang ada di dalam air, Mitahat La'aretz yang ada di bawah bumi. Misalnya orang Mesir punya dewa, itu dewa namanya Sobek atau dewa buaya. Itulah yang Tuhan peringatkan di 10 perintah Tuhan itu. Dan semuanya itu berkaitan dengan penyembahan patung-patung yang berhubungan dengan komitmen mereka kepada Tuhan yang tidak mau diduakan, tidak mau diserupakan. Itu konteksnya. Tapi kalau membuat arca, membuat benda liturgis, misalnya gambarnya malaikat, boleh. Contohnya kita baca ya satu ayat. Itu semua harus ada dasar teksnya, dasar biblikalnya. Ya misalnya kita bisa baca di dalam Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini jelas. Tuhan membolehkan membuat gambar apa namanya kerubim. Kerubim itu kan gambarnya malaikat. Itu 3 dimensi loh, bukan 2 dimensi. Artinya bikin patung ciptaan itu boleh. Ya toh? Karena apa? Manusia itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah visualisasi dari yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan pedoman yang boleh kamu visualisasikan itu adalah ciptaan. Atau misalnya orang-orang yang disebut hamba pilihan, tidak semua pukul rata. Jangan membuat patung, misalnya patung apa dulu. Gitu? Makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon. Ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci. Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan. Karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia. Lah kalau firman menjadi manusia kan bisa digambar. Kalau Taurat sudah ditulis dalam bahasa Ibrani kan juga bisa ditulis. Nah sekarang tulisan, gambar, patung 3 dimensi itu kan tinggal kita melihat dari aspek mana gitu loh. Jadi tidak sesederhana dikatakan dalam patung ada unclean spirit. Spirit apa itu? Melihat sejarah harus jelas. Contoh sekarang. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia menyatakan diri apa? Aku adalah aku.
Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Aku adalah aku. Kenapa? Itu menjadi sangat penting. Karena itu menekankan kemahahadiran Tuhan. Sebelum kata esa, itu yang penting hadir dulu. Maka kalau dalam bahasa Latin, omnipresent. Omni itu lebih mendalam ketimbang unum. Omni itu adalah kesegalaan, kesemestaan, kemahadiran. Maka Tuhan menyatakan diri, aku adalah aku. Kalau secara harafiah artinya, aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan itu maha ada. Maka di dalam Septuaginta, Alkitab dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan di Alexandria abad ketiga sebelum Masehi, itu disebutkan dalam terjemahan Septuaginta, ego eimi huon. Huon itu yang menjadi kata ontologi, keberadaan. Jadi Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi maha ada. Apa bedanya? Mahanya itu lebih penting. Saya ada ketika saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, keadaannya tidak seperti ini. Rambut saya masih gondrong, masih lebat. Sekarang mulai terkikis oleh zaman. Setelah 20 tahun mulai memutih, mulai jarang. Jadi keberadaan manusia kan temporal, tidak ada yang abadi. Maka dulu saya tidak ada, kini saya ada, nanti saya tidak ada lagi secara fisik. Itu manusia. Tapi Tuhan, pernahkah dia tidak ada? Dia selalu ada. Makanya dalam doa Yahudi yang namanya Adon Olam, itu ditekankan bahwa Tuhan itu Vihu Hayah, Vihu Huweh, Vihu Yihye Batif Arah. Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Yang seterusnya ada. Dan itulah yang mendasari doa Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Di mana Tuhan menyatakan diri yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Itu yang ditekankan dengan kemahaadaan Tuhan. Kalau 1, 2, 3 itu setelah ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, belum ada 1, 2, 3, Pak Gendut Dayat Muda, belum ada. 1, 2, 3 itu karena apa? Sudah ada yang lain. Coba sekarang. Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aku. Adanya aku itu kan setelah ada engkau. Makanya dibedakan ketika masih satu. Sebelum dunia ada, yang ada siapa? Hanya Tuhan. Ciptaan belum ada. Ketika ciptaan sudah ada, baru ada selain aku, yaitu kamu. Itu baru ada 2. Baru Tuhan menciptakan yang lain, ada 3. Aku, kamu, dan dia. Pihak kedua menjadi jamak aku dan kalian. Pihak ketiga menjadi jamak aku, kalian, dan mereka. Nanti di antara sekumpulan manusia yang menjadi jamak, kami dan kamu sekalian. Adanya aku, dia, itu setelah ada yang lain. Jadi, itulah sebabnya Tuhan tidak menyatakan misalnya, hai Musa, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia tidak mengatakan begitu. Karena itu setelah ada ruang, setelah ada waktu, setelah ada bilangan. Jadi iman Kristen itu mendalam, saudara-saudara. Tidak sesimpel yang dikatakan, di dalam patung ada unclean spirit. Nggak ada, itu primitif sekali itu. Itu kan pandangan-pandangan yang pendalamannya kurang. Nah sekarang, tidak usahlah kita ngomong Alkitab terlalu agung, terlalu mulia. Saya ajak Anda ngomong Aristoteles saja. Seorang filosof yang terkenal. Kata Aristoteles, refleksi manusia itu terbagi menjadi 3. Yang paling rendah, itu namanya fisik.
Jadi fisik ini orang tidak akan bisa paham kalau tidak melihat bendanya. Ini misalnya. Ini bundar. Semua mata melihat ini bundar. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, itu topi persegi misalnya. Kan ada persegi, ada bundar kan? Itu fisik. Di atas fisik ini namanya matesis. Matesis itu adalah bilangan. Ya, 1, 2, 3 itu bilangan. Nah, misalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Jadi kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada berapa? Ada 3. Loh, itu kan ditambah kalau dikali. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Lah Tuhan itu tak terhingga. Tak terhingga tambah tak terhingga tambah tetap tak terhingga. Nah, logika kita mainkan sekarang. Ketika Anda mengatakan 2 kali 5 sama dengan 10. 5 kali 5 sama dengan 25. 5 kali 1000 sama dengan 5000. Mana 5000-nya? Anda keluarkan uang receh 5000. Ini kan simbol 5000. 5000 itu 5000 meter, 5000 kilometer, 5000 liter. Lah itu apa? Ini konteksnya matesis. Itu baru tingkat kedua. Tingkat yang tertinggi yang tidak bisa lagi dieja dengan kata. Hanya dialami dengan iman dan refleksi yang juga tinggi. Metafisika. Metafisika. Dibalik yang fisik. Jadi ini yang tertinggi. Itulah Tritunggal. Makanya kalau Saudara mengatakan Tuhan itu satu, setan juga bisa. Itu disebutkan dalam kitab suci kan, Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu? Kalau hanya itu, setan juga tahu dan gemetar karena keesaannya. Jadi esa itu menegaskan komitmen kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat nanti di toko-toko souvenir, di hotel atau di mana ada benda yang namanya mezuzah, ditulis huruf sin. Itu bagian daripada komitmen kita. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan, sembahan kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Karena sudah ada Israel, maka ada 1, 2, 3. Ada Israel, ada Moab, ada Bani Amon. Makanya Tuhan bagimu yang satu ini. Yang lain-lain bukan. Itu komitmen. Makanya diingatkan, pasang di pintu rumahmu mesusah setiap kali matamu mau ke kanan ke kiri, mau ingin kepada Baal, mau ingin kepada Asyera, ingat Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi adanya esa itu komitmen setelah ada umat, setelah ada ciptaan. Tapi ketika dunia ini dalam kelanggengan yang belum ada ruang, belum ada waktu, esa itu untuk apa? Tidak ada yang lain. Makanya itu jelas kan yang dikatakan esa itu bagian dari komitmen kita kepada Tuhan. Makanya ada Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu artinya komitmen kita bahwa kita hanya memiliki satu Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena itu ada tingkat monoteisme, yaitu 3 tingkat. Monoteisme setan yang satu, monoteisme 1, 2, 3 tadi, itu monoteisme tingkat demit itu. Monoteisme tingkat lelembut itu satu. Kedua, monoteisme Abraham. Dia diutus pergi sekalipun dia belum tahu dia berangkat. Dia menjadi Abhama Amin. Bapak orang beriman, Abhama Aminim, ya Abul Mukminin, Bapak orang beriman. Lalu yang ketiga adalah monoteisme Tritunggal Maha Kudus.
Itu monotisme yang tertinggi karena tidak lagi bicara tentang ruang, waktu, bilangan, maka dikatakan nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Adonai, satu Kurios, yaitu Yesus Kristus. Putra Allah yang tunggal. Ingat, jangan dianggap anak beranak ini. Putra Allah yang tunggal, monogenes theos, yang lahir dari Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari Mama. Berarti ini bukan kelahiran fisik. Berarti benar Roma Irama ketika mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka jangan GR. Kristen juga tidak percaya gagasan seprimitif itu. Karena apa? Lahir dari Bapa, masih ada sambungannya. Sebelum segala abad. Artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada hitungan, sebelum ada engkau, karena hanya ada aku. Maka Tuhan, aku adalah aku. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi saya yang perlu dan sangat penting untuk saya kembali tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencoba untuk mengerti, memahami Alkitab, kita harus memiliki pendekatan yang benar. Memahami Alkitab secara mendasar. Kita tidak boleh mengerti dan menggali Alkitab itu lepas dari konteks. Teks-teks dalam Alkitab itu hadir bukan di ruang hampa dan kosong, tetapi terkait dengan konteks yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi, saya berulang-ulang menyampaikan dalam berbagai kesempatan. Jika seseorang, siapapun dia, mencoba memahami Alkitab, di mana teks lepas dari konteks, maka akan memunculkan pengertian pemahaman yang bisa menyimpang jauh dari apa yang dimaksud teks-teks yang diwarnai oleh konteks tersebut. Dan saya perlu jelaskan dan tegaskan kepada kita. Ada banyak polemikus-polemikus di luar kekristenan yang selalu ngerocos, memberikan pernyataan, melontarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat terkait dengan doktrin ajaran kekristenan. Tapi orang-orang tersebut tidak pernah secara baik, benar, dan bertanggung jawab mengartikan ayat-ayat yang dimaksud atau doktrin ajaran yang sudah disampaikan ke publik itu dengan konteks yang benar. Saya ingin kembali menegaskan, memahami Alkitab di mana teks lepas dari konteks akan memunculkan konklusi kesimpulan yang salah dan menyimpang. Itulah yang ditekankan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Memahami Yesaya 44 ayat 12 sampai 20. Itu tidak boleh dilepaskan dari konteks yang ada saat itu. Kalau sampai dilepaskan dari konteks, akan memunculkan pengertian pemahaman yang menyimpang, salah, keliru, dan menyesatkan. Saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang telah dibahas oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Karena menurut kesimpulan saya, sudah begitu luas dan mendalam dijelaskan oleh beliau. Tapi saya hanya ingin menegaskan, baik itu Daniel Mananta, demikian juga dengan Ustadz Abdul Somad.
Kalau memang mau berupaya untuk mengerti memahami Alkitab, pahamilah Alkitab itu di mana teks tidak boleh lepas dari konteks. Memang tidak bisa dipungkiri di dalam setiap agama itu, mereka menghayati doktrin ajaran agama. Bisa mengerti, memahami secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Tapi ada muncul oknum-oknum atau perilaku-perilaku dari orang-orang tertentu yang tidak sesuai dengan doktrin dan ajaran dari agama tersebut. Memang kalau dibandingkan dengan agama yang berbeda, bisa memang muncul doktrin ajaran yang berbeda. Bahkan bukan hanya tipis perbedaannya, ada yang sampai kontradiksi, bertentangan antara doktrin agama yang satu dengan yang lain. Tetapi kegagalan yang sering terjadi, perilaku umat, sering perilaku yang menyimpang, yang salah itu dikaitkan secara membabi buta bahwa itulah doktrin dan ajaran dari agama tersebut. Tapi ternyata seringkali tidak seperti yang disimpulkan Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh, memang harus jujur diakui secara terbuka. Kalau kita membaca dalam Alkitab, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, acap kali atau dalam banyak kesempatan mereka menyimpang dari menyembah kepada Allah Yahweh Elohim. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu fakta dari sejarah. Tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki demikian. Nah, barangkali dalam konteks beragama di Indonesia, seperti yang disimpulkan oleh Daniel Mananta, bahwa di patung itu ada unclean spirit, ada roh-roh jahat, roh-roh kuasa-kuasa kegelapan, ada ditunggangi oleh iblis, setan, dan lain sebagainya. Barangkali ada oknum-oknum tertentu yang memiliki konsep pengertian doktrin ajaran yang salah. Dia melakukan penyembahan kepada patung. Dan notabene menurut konklusi kesimpulan dari Daniel Mananta, bahwa di patung itu ada unclean spirit. Maka yang salah bukan doktrin ajaran, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan, tapi perilaku dari oknum tersebut. Tetapi sepanjang yang saya tonton, sepanjang yang saya simak dan saksikan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita dari Katolik sudah memberikan bantahan adanya patung Yesus atau adanya patung Maria. Mereka tidak pernah memiliki doktrin dan ajaran bahwa mereka sujud menyembah patung Maria dan patung Yesus. Tidak ada itu. Itu sudah dijelaskan oleh beberapa romo. Kita bisa saksikan itu di media sosial yang sudah ada. Sudah bertebaran di mana-mana. Tapi yang jelas, ingin saya tegaskan kepada kita. Kalau misalnya, contoh, Daniel Mananta melihat ada oknum tertentu yang melakukan demikian, yaitu penyimpangan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada, bukan doktrin ajaran kekristenannya yang salah, tapi perilaku dari oknum tersebut yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya memang barangkali itu ada. Tapi konteks kekristenan, doktrin ajaran kekristenan yang bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, orang Kristen sangat ditegaskan, termasuk bangsa Israel, ditegaskan berulang-ulang. Bahkan yang membuat Tuhan membuang bangsa Israel ke Asyur dan juga ke Babel, salah satu alasan utamanya adalah karena mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Menyembah kepada dewa-dewa lain. Berarti dewa-dewa itu kan ada wujudnya. Karena penyembahan kepada dewa-dewa ilah-ilah lain itulah membuat Tuhan menghukum, mendisiplin bangsa Israel sehingga dibuang ke Asyur maupun dibuang ke Babel. Jadi sangat tegas.
Kalau memang dibuat patung untuk menyembah, memang itu dilarang tegas oleh firman Tuhan. Karena kita tidak boleh sujud menyembah kepada sesuatu yang lain kecuali kepada Allah yang Esa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Dr. Bambang Dorsena memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian. Nah, di konteks tabut perjanjian ini nanti ada yang namanya kerub. Kerub itu bisa disebut juga dengan patung malaikat. Tuhan yang menyuruh. Tapi tidak pernah Tuhan memberikan penegasan supaya bangsa Israel sujud menyembah kepada kerub tersebut, patung malaikat tersebut. Tidak ada itu. Dan jangan lupa, Tuhan pun dalam sebuah kesempatan, bangsa Israel dipagut oleh ular-ular tedung. Maka Tuhan memerintahkan sebagai solusi jalan keluar. Karena ada beberapa di antara Israel yang mengalami kematian karena dipagut oleh ular-ular tedung. Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat ular tedung. Tuhan perintahkan. Saya tunjukkan untuk kita. Bilangan 21 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Di sini Tuhan secara langsung memerintahkan Musa membuat ular tedung dan menaruh pada sebuah tiang. Supaya setiap orang yang terpagut jika melihat ular tedung yang ditaruh sebuah tiang tersebut akan tetap hidup, tidak mengalami kematian. Pertanyaan saya, apakah ular tedung ini yang membawa keselamatan kepada mereka? Oh tidak. Itu hanya pertanda, itu hanya sarana. Tidak ada apa-apanya ular tedung yang dibuat oleh Musa ditaruh di sebuah tiang tanpa ketaatan, ketundukan kepada Tuhan menjalankan perintah tersebut. Tapi memang ada sesuatu yang perlu menjadi sorotan perhatian. Karena apa? Karena ayat 9 berkata begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa membuat ular tedung dari tembaga. Kita tahu tembaga itu adalah bahan yang lebih bertahan lama. Dan memang nanti pada akhirnya bangsa Israel melenceng, menyimpang, memperlakukan ular tedung ini. Saya tunjukkan untuk kita di mana penyimpangannya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Hizkia. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bayangkan. Bangsa Israel membakar korban bagi ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu yang namanya disebut Nehustan. Membakar korban berarti menyembah kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Jadi ternyata sekitar kurang lebih 500 tahun masih dipelihara ini ular tembaga yang disebut namanya dengan Nehustan ini. Dan bangsa Israel mempersembahkan korban. Inilah yang salah dan keliru karena mereka mengeramatkan
Ular tembaga yang dibuat oleh Musa ini. Jadi sarana tidak boleh menjadi penyembahan. Apapun yang ada di dunia ini, ketika sarana itu dalam sebuah momen kesempatan dipakai oleh Tuhan, tidak boleh beralih dari Tuhan kepada sarana. Sarana tetap sarana. Bahkan sarana itu bisa berlaku hanya dalam konteks tertentu, dalam masa tertentu, dalam situasi tertentu. Tapi itu tidak boleh diposisikan sebagai yang disembah, apalagi mempersembahkan korban kepadanya. Korban persembahan itu dipersembahkan hanya kepada Allah, Elohim, kepada Yahweh. Tidak boleh melenceng kepada yang lain. Salah satu murka Tuhan yang terjadi kepada bangsa Israel, ketika Musa menerima 10 hukum, selama 40 hari 40 malam Musa di sana. Bangsa Israel merasa tidak sabar menunggu Musa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Akhirnya mereka memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Dalam keadaan yang terpojok, tidak berdaya, Harun pun mengikuti selera dan kemauan dari bangsa ini. Mereka akhirnya beralih. Wahai Israel, inilah Tuhan yang bawa kau keluar dari Mesir. Beralih dari Tuhan Israel kepada lembu emas. Lembu emas ini bisa dibentuk dari berkat yang mereka peroleh dari seluruh masyarakat Mesir, di mana Tuhan membuat bangsa Mesir berkemurahan. Dalam sekejap bangsa Israel menjadi kaya raya. Tapi berkat yang mereka dapatkan oleh karena Tuhan membuat bangsa Mesir berkemurahan, mereka bangun itu menjadi Allah bagi mereka. Patung lembu emas itu mereka sembah dan mereka akui sebagai sosok yang bawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, pertanyaan saya, realita kenyataan dalam sejarah adakah demikian? Ada. Tapi itu justru menyebabkan Tuhan murka kepada bangsa Israel. Berarti Tuhan tidak suka dengan hal yang demikian. Karena memang dalam kitab Keluaran pasal 20 yang disebut dengan 10 hukum dasar kita. Kita tidak boleh membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Kalau patung itu sebagai bentuk hiasan dan lain sebagainya, no problem, tidak masalah. Tapi tidak untuk membuat patung itu sebagai ilah-ilah lain selain daripada Allah yang Esa. Itu yang tidak boleh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, kalau misalnya Daniel Mananta berkata di patung ada unclean spirit, sekarang pertanyaannya untuk kita, patung ini diperlakukan sebagai apa? Itu saja. Karena konteks menurut Alkitab yang kita mengerti dan pahami, bangsa Israel pernah mengalami penyimpangan dengan mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa, ilah-ilah lain. Berarti mereka memperlakukan sesuatu yang lain selain Allah untuk mereka sujud menyembah kepadanya. Itu tentu salah. Tapi kalau menyamaratakan di patung ada unclean spirit, ngapain roh-roh jahat itu di sana? Itu hanya unclean spirit yang bodoh kalau ada di sana. Kecuali kalau orang-orang yang buat patung itu memperlakukan patung itu sebagai sosok yang dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, bahkan dipercayai sebagai Tuhannya. Itu baru berbeda dalam konteks kekristenan. Saya tidak sedang menyinggung agama lain. Demikian juga
Kalau misalnya orang Kristen memperlakukan salib, bahwa salib itulah yang menyelamatkan, salib itulah yang menguduskan, salib itulah yang mengampuni, salib itulah yang menebus. Saya kasih tahu, salib itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau bukan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Jadi tolong jangan salibnya yang diagung-agungkan, dielu-elukan, tetapi Kristus Yesus yang mati di kayu salib itu, itulah yang menebus, itulah yang menyelamatkan. Kalau ada ikon patung Yesus ada di salib itu, berarti itu terkait dengan penghayatan keimanan dari gereja tertentu, fokus kepada Yesus yang mati di kayu salib. Tidak ada masalah. Bukan salib dan patung Yesus yang ada di salib itu yang menyelamatkan. Gak ada seperti itu. Tapi kalau patung dan salib itu diperlakukan, oh inilah Tuhanku, inilah penebusku, inilah penyelamatku. Saya mau kasih tahu, bukan roh Tuhan nanti yang hadir di sana. Tapi bisa roh lain. Tapi selama salib dan patung Yesus di salib itu hanya sebagai lambang pengingat akan karya Kristus pernah 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan jeratan kuasa iblis. Tidak ada masalah. Hanya sebagai bentuk penghayatan, mengingat. Bukan salib dan patung Yesus yang ada di salib yang di depan mata kita itu yang menyelamatkan. Bukan. Karena itu bukan salib Yesus. Itu bukan Yesus yang mati di situ. Tapi itu hanya salib dan patung Yesus. Bisa dibedakan ya. Ini perlu clear. Supaya kita ini jangan terkontaminasi, terracuni di dalam keimanan kita yang sejati. Tapi kalau misalnya seperti Ustadz Abdul Somad berkata, di salib ada jin kafir. Ini merupakan sesuatu yang keliru dan salah dalam konteks Kristenan. Karena bagi Kristenan, Kristus yang tersalib itu lambang kemenangan. Kristus yang tersalib lambang kemuliaan. Kenapa lambang kemenangan, lambang kemuliaan? Karena kematian Kristus di kayu salib menyerahkan nyawanya. Terjadi pengampunan, terjadi penebusan, terjadi pembenaran, terjadi penyelamatan, dan lain sebagainya. Kiranya apa yang saya sampaikan, khususnya apa yang dibahas oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, yang sudah begitu luas dan mendalam dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.